Om Swastiastu. Salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan identifikasi dan upaya penanganan pada anak tunadaksa di kelas 6 SD Negeri 2 Mas. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mawahyu Saputra, nomor absen 21 dengan NIM 2211031531, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nipito Esa Dewi, absen 14 dengan NIM 2211031447. Mengapa perlu adanya penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan suatu istilah yang ditujukan kepada anak yang memiliki kondisi fisik, emosional, mental, atau perkembangan yang berbeda dengan anak lainnya. Nah, anak dengan kondisi ABK ini memerlukan perlakuan khusus agar anak tersebut bisa melakukan kegiatan seperti biasa, seperti rekan-rekan yang sebayanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dapat mengobservasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Mas pada kelas 6. Nah, pada kelas tersebut terdapat anak berjenis kelamin laki-laki dengan berkebutuhan khusus yaitu tunadaksa. Nah, anak tersebut bernama IKD Krisna Amerta yang akrab dipanggil Krisna, yang berusia 13 tahun. Nah, adapun permasalahan yang ditemukan pada SD Negeri 2 Mas, yaitu terdapat anak dengan kondisi fisik berkebutuhan khusus, yaitu tunadaksa. Hal tersebut bisa dilihat pada kondisi fisik dari anak tersebut. Terdapat kelainan yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik. Dari kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh anak tersebut, yaitu kesulitan belajar dan sulit berinteraksi dengan lingkungannya. Yang pertama ada kesulitan belajar. Nah, anak dengan kondisi tunadaksa yang berfokus kekurangan pada kondisi fisik menyebabkan anak tersebut tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Contohnya, kegiatan belajar yang menggunakan fisik secara penuh, seperti praktikum. Anak tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan belajar yang menggunakan fisik seperti praktikum karena fungsi fisik pada anak tersebut tidak bisa dilakukan secara penuh. Selanjutnya yaitu adalah sulit berinteraksi dengan lingkungannya. Anak dengan kondisi tunadaksa yang saya temukan di SD Negeri 2 Mas ini tidak bisa berjalan seperti anak umumnya, sehingga anak tersebut untuk berpindah-pindah lokasi harus digotong. Nah, dengan hal tersebut, anak ini tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Terdapat 2 teknik pengumpulan data yang kami lakukan pada identifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu wawancara dan observasi. Nah, yang pertama ada wawancara. Wawancara yang kami lakukan pada kesempatan kali ini yaitu wawancara kepada wali kelas dan orang tua. Wawancara dengan wali kelas dilakukan dengan wawancara langsung yang menanyakan bagaimana anak tersebut di lingkungan kelasnya dan perkembangan anak tersebut di kelasnya selama pembelajaran. Yang kedua, dilakukannya wawancara menggunakan form lembar informasi perkembangan anak yang mendata terkait perkembangan anak sedari kandungan hingga saat ini. Yang kedua ada observasi. Observasi yang kami lakukan merupakan observasi langsung yang dimana kami melihat langsung bagaimana anak tersebut di sekolah. Bagaimana anak tersebut berinteraksi, mengikuti pembelajaran di sekolah, dan melihat secara langsung bagaimana kondisi fisik dari anak tersebut. Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang kami lakukan pada peserta didik dengan kondisi tunadaksa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak dengan kondisi tunadaksa. Yang pertama itu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat yang dijumpai oleh anak-anak, sehingga keluarga menjadi peran penting dalam membentuk fondasi utama dari karakter dan perkembangan mental dari anak dengan kondisi tunadaksa. Yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan dari anak-anak ini sangat berpengaruh pada kepercayaan diri dari anak dengan tunadaksa tersebut. Nah, dengan kondisi lingkungan yang baik, anak tersebut bisa mampu mengontrol emosi dan perilaku, sehingga anak dengan kondisi tunadaksa tersebut bisa melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya dengan baik.
Yang ketiga ada sekolah. Sekolah merupakan tempat anak menerima ilmu sekaligus belajar berinteraksi sosial. Nah, sehingga sekolah berperan penting dalam perkembangan anak. Di sekolah tentunya harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak tersebut. Nah, di lingkungan sekolah yang harus bisa menerima kondisi fisik dari anak dengan kondisi tunadaksa, yaitu dengan memfasilitasi kebutuhan anak. Dengan demikian, anak bisa merasa nyaman dan aman jika berada di sekolah. Nah, adapun upaya penanganan anak tunadaksa. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan atau diberikan oleh sekolah dan guru dalam membantu anak tunadaksa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang pertama, memahami karakter anak tunadaksa. Kedua, memberikan perhatian khusus terhadap anak tunadaksa. Ketiga, membangun rasa percaya pada anak tunadaksa. Keempat, memberikan apresiasi terhadap sekecil apapun pencapaian yang diperoleh oleh anak tunadaksa. Yang kelima, menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Nah, demikianlah video presentasi kami terkait upaya penanganan anak tunadaksa di kelas 6 di SD Negeri 2 Mas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.